Baik, pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang fokus pada pelanggan, di mana pokok pembahasan yang pertama, pengertian kepuasan pelanggan, yang kedua, konsep mengenai pelanggan, ketiga, manfaat adanya kepuasan pelanggan, yang keempat, unsur-unsur di dalam kualitas yang ditetapkan pelanggan, kelima, metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan, dan yang terakhir, karakteristik perusahaan yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan. Baik, untuk yang pertama, yaitu pengertian kepuasan pelanggan. Nah, menurut Day, dalam C. dan Wilton tahun 1988, kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian. Sedangkan menurut Kotler 1994 mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Dari dua definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kepuasan adalah suatu perbandingan antara harapan seseorang terhadap produk yang akan diminatinya dan kenyataan pada suatu produk yang telah dikonsumsinya. Tentunya dari perbandingan ini akan menghasilkan tiga kemungkinan. Yang pertama, tidak sesuai harapan. Yang kedua, sesuai harapan. Dan yang ketiga, melebihi harapan. Selanjutnya yang kedua, yaitu konsep mengenai pelanggan. Nah, pada konsep ini ada dua sudut pandang. Yang pertama, pandangan tradisional. Dalam pandangan ini, pelanggan suatu perusahaan adalah orang yang membeli dan menggunakan produknya. Pelanggan tersebut merupakan orang yang berinteraksi dengan perusahaan setelah proses menghasilkan produk. Sedangkan pihak-pihak yang berinteraksi dengan perusahaan sebelum tahap proses menghasilkan produk dipandang sebagai pemasok. Yang kedua, ada pandangan TKM. Dalam pandangan TKM, pelanggan dan pemasok ada di dalam dan di luar organisasi. Pelanggan eksternal adalah orang yang membeli dan menggunakan produk perusahaan. Pemasok eksternal adalah orang di luar organisasi yang menjual bahan baku, informasi atau jasa kepada organisasi. Sedangkan di dalam organisasi juga ada pelanggan internal dan pemasok internal. Misalnya dalam suatu perusahaan penerbitan surat kabar, tugas karyawan A adalah melakukan pemeriksaan naskah atau editing, yang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada karyawan B yang mengatur tata letak surat kabar. Yang ketiga, manfaat adanya kepuasan pelanggan. Nah, tentunya kepuasan pelanggan memberi dampak yang positif bagi perusahaan. Nah, apa saja manfaatnya? Yang pertama, hubungan antara perusahaan dan para pelanggannya menjadi harmonis. Yang kedua, memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang. Yang ketiga, dapat mendorong terciptanya loyalitas pelanggan. Yang keempat, membentuk suatu rekomendasi dari mutu ke mutu yang menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yang kelima, reputasi perusahaan menjadi baik di mata pelanggan. Dan yang keenam, laba yang diperoleh dapat meningkat. Terdapat 4 metode dalam pengukuran kepuasan pelanggan. Yang pertama, sistem kebutuhan dan saran, yaitu organisasi yang berpusat pelanggan memberikan kesempatan yang luas kepada para pelanggannya untuk menyampaikan saran dan keluhan. Yang kedua, ghost shopping adalah salah satu cara untuk memperoleh gambaran mengenai kepuasan pelanggan adalah dengan cara memperkerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pembeli potensial. 3. Loose customer analysis merupakan perusahaan seharusnya menghubungi para pelanggan yang telah berhenti membeli atau yang telah pindah pemasok agar dapat memahami mengapa hal itu terjadi. Dan yang terakhir, survei kepuasan pelanggan. Melalui survei, perusahaan akan memperoleh tanggapan dan umpan balik secara langsung dari pelanggan dan juga memberikan tanda positif bahwa perusahaan menaruh perhatiannya terhadap pelanggannya. Selanjutnya, karakteristik perusahaan yang sukses dalam membentuk fokus pada pelanggan. Karakteristik tersebut diantaranya, yang pertama,
visi, komitmen, dan suasana. Yang kedua, penjajaran dengan pelanggan. Yang ketiga, kemauan untuk mengidentifikasi dan mengatasi permasalahan pelanggan. 4. Memanfaatkan informasi dari pelanggan. 5. Mendekati para pelanggan. 6. Kemampuan, kesanggupan, dan pemberdayaan karyawan. Dan yang terakhir, penyempurnaan produk dan proses secara terus-menerus.